Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha daramang ibu-ibu sehat? Ini bukan orang Sunda ya, orang Jakarta ya. Alhamdulillah, tentunya dengan izin, taufik, pertolongan dan takdir Allah terbaik, Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang insyaallah penuh berkah, di tempat yang sangat berkah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita dan sekaligus harus senantiasa dihadirkan kita pun masih berada di bulan-bulan haram. Ya. Bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah. Allahu akbar. Ya. Yang kaidah utamanya, Bapak Ibu, sekali lagi kaidah umumnya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan summa ikhtassallahu min dzalika arba'ata ashhur, kata beliau. Ini sekedar diingatkan ya. Allah khususkan dari 12 bulan 4 bulan. Wa ja'alahunna haraman, yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ya. Dan kita masih tentunya berada di dalamnya di bulan Dzulhijjah, yang kata beliau seluruh amal saleh al-a'dhu ajrab, al-ajru a'zam, pahala semuanya dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi ngaji kita di bulan Syawal beda dengan ngaji di bulan ini. Dan kita yakin bahwasanya hadirnya kita ke majlis ilmu dalam rangka apa? Talabul ilmi adalah ibadah teragung, ibadah terbesar. Kalau ibu-ibu ditanya apa ibadah terbesar, itu talabul ilmi. Tapi juga jangan lupa bahwasanya dosa pun berlipat ganda. Allahul musta'an. Semoga Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Itu yang pertama yang sekarang ingin mengingatkan, bahwa ya kita masih berada di bulan-bulan haji. Ini kloter berapa sudah pada nyampe nih? Nah, kapan datangnya, Bu? Baik. Haji enggak? Haji tidak? Nah, maka
baik yang haji maupun yang belum atau tidak, saya pastikan hari ini haji. Ini Ustadz apa ini, ngarang apa? Hah? Ya. Sekali lagi, baik yang haji atau tidak atau belum, saya pastikan hari ini haji. Apa itu? Nah, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon disimak apa kata beliau. Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid. Jam berapa ini, Bu? 9. Masih pagi? Masih pagi. Ya. Siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid, untuk apa? Liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan. Ini judul kita kan? Datang ke sini untuk mempelajari kebaikan. Talabul ilmi. Apa kata Nabi SAW? Au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu ka ajri hajjatin taman hajjatahu. Allahu Akbar. Maka mereka mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Allahu Akbar. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan At-Tabrani. Jadi haji semuanya ya. Jadi pulang dari sini kalau ada yang manggil Bu Haji, iya saja. Pak Haji, ya Bu Haji, ya. Haji talabul ilmi. Baik, barakallahu fikum. Yang pasti alhamdulillah kita niatkan kehadiran kita ke sini dalam rangka berbekal karena hakikatnya kehidupan dunia perjalanan untuk menuju akhir tujuan yang hakiki dan abadi. Kalau ini kan kehidupan apa sementara ya, yang mewahnya pun fata morgana dan tidak akan pernah abadi. Tujuan akhir kehidupan kita makanya disebut akhirat. Ya, disebut apa Bu? Akhirat. Akhirat itu dari kalimat bahasa Arab akhir, karena itulah tujuan akhir pelabuhannya. Dan kita alhamdulillah Pak, dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim yang tahu tujuan. Ya, cukuplah sebagai sebuah keuntungan bagi seorang muslim hidupnya tahu tujuan. Baik tujuan hidup di dunia, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dihidupkan dalam rangka memakmurkan bumi dalam menghambakan diri kepada Allah. Apapun statusnya, laki-laki, wanita, penguasa, rakyat, apapun. Ya, yang selamat adalah yang memakmurkan kehidupan dunia dengan menghambakan diri kepada Allah. Dan subhanallah, di sana ada tujuan pamungkas, yaitu selamatnya kita sampai negeri akhirat. Percaya Bu ada negeri akhirat gak Bu? Waduh, nggak percaya ya keluar sekarang. Kafir. Karena rukun iman wabil yaumil akhiri, harus kita imani hari akhirat yang dimulai dengan kematian kita. Kapan ibu matinya nih kira-kira ya? Hah? Saya dulu apa ibu-ibu dulu? Saya sih berharap ibu-ibu dulu, jangan saya dulu. Ya. Man mata, siapa yang wafat, faqad qamat qiyamatuh, maka dia telah tegak kiamat padanya. Ya. Walaupun nanti pamungkasnya ditiupnya sangkakala. Ya. Dan subhanallah, di sanalah alam huru-hara, namun ujungnya imma surga imma neraka. Milih yang mana Bu? Ya, jangan suruh milih Ustaz. Makanya kalau saya tanya semuanya di sini, cita-cita terakhirnya apa? Enak banget. Iya.
Karena alay preman kampung juga ditanya surga juga. Semoga tidak salah kalau saya nyebutin jabla ya. Atau orang kafir pun Yahudi surga juga. Oleh karena itu kalau ibu ditanya apa cita-cita terakhir, sejatinya agak ditekan dikit. Saya wajib masuk, saya wajib masuk surga, saya haram masuk neraka. Tekenin dikit supaya stressingnya lebih kuat, usahanya lebih mantap. Oke? Maka kaum muslimin rahimakumullah, untuk menuju ke sana maka kita perlu berbekal. Ya, lurus di dunia, bercahaya, baik, bagus, dan selamat di akhirat. Tidak ada perbekalan yang paling indah, yang paling hebat, yang paling singkat kecuali dua perbekalan. Kecuali dua perbekalan. Perbekalan pertama tentunya al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Ya, dan insyaallah dalam rangka itu hari ini kita berkumpul. Siapa yang hidup di atas ilmu, maka dia bercahaya, dia lurus, dia selamat, dia bahagia. Ilmu yang manfaat. Yang kedua yaitu al-amalus salih. Yaitu apa? Naam, beramal saleh yang merupakan buah dari ilmu yang manfaat tersebut. Maka itulah dua rel. Di atas dua rel tersebut gerbong kehidupan berjalan dengan cepat dan insya Allah sampai ke tujuan. Itulah dua sayap burung yang dengan dua sayap tersebut maka seorang hamba bisa terbang sampai ke negeri akhirat dengan selamat. Oleh karena itu sekali lagi, apapun status Anda, siapapun Anda, dua perkara ini adalah merupakan perkara darurat karena setiap kita wajib selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini nikmat, ini taufik. Ya, kita bisa masih datang ke majlis ilmu ya yang tujuannya menuntut ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Dan yang datang ke majlis ilmu pasti beruntung bila niatnya ikhlas, walaupun di majlis ilmunya tidur. Iya, minimal dapat pahala sudah. Ya, apalagi sambil melek. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir saya ngisi di sini tahun berapa ya? Pokoknya jadwal di sini per 5 tahun sekali kalau nggak salah. Iya, ganti presiden ngisi gitu kan. Ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi saya berangkat jam 6. Alhamdulillah nyampe sebelum ibu-ibu nyampe. Jam 9 kurang 10 menit sudah ada di sini, alhamdulillah. Ibu-ibu tahukah saya dari mana? Ayo, alhamdulillah. Enggak takut, enggak tahu. Maksudnya kalau ada bahasa Pandeglang keluar ya dimaklumi baiknya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah pembahasan kita hari ini. Ya. Mengenal yaitu tentang satu di antara nama-nama dahsyat, nama-nama agung Allah, yang dengan nama itu ya
yang dengan nama itu maka kita akan menjadi hamba terbaik Allah. Ya, karena Allah, ibu-ibu, apa arti Allah? Apa arti Allah, Pak? Dari dulu ngomong Allah Allah aja. Hah? Allah itu dari kalimat aliha ya'lahu ilahan. Bahasa Arab dulu dikit ya. Aliha ya'lahu ilahan. Makanya kita sering dengar al-ilah, la ilaha. Secara etimologi artinya ma'luh. Ma'luh itu disembah. Ya. Ma'luh itu apa, Bu? Disembah. Jadi sekali lagi, al-ilah itu asal kata Allah. Sering kita sering dengar la ilaha. Sekali lagi, al-ilah asal kata Allah yang artinya ma'luh. Pokoknya dengerin aja deh. Mau ngerti mau enggak, pokoknya dengerin. Yang artinya ma'luh, ma'luh itu artinya ma'bud. Ma'bud yang artinya berhak disembah. Makanya kalimat yang tidak asing, bahkan puncak seluruh kalimat, pondasi seluruh perkara agama ini, la ilaha. Apa artinya itu? La ilaha ay la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha ay la ma'luh, la ma'bud. Tidak ada yang berhak disembah bihaq, dengan sebenarnya, kecuali siapa? Allah. Oke? Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, subhanallah, lucu tapi nyata. Kalau ditanya, ada nggak di sini, di alam semesta ini, zat yang bernama Allah? Barangkali suami ibu namanya siapa? Allah. Wih, Hah? Anak ibu namanya siapa? Allah. Na'udzubillah. Ya, tidak ada apapun zat di alam semesta ini yang bernama Allah. Benar tak? Benar tak? Benar nggak? Hah? Nggak langitnya, nggak buminya, nggak jinnya, nggak malaikatnya, apapun. Tidak ada yang bernama Allah. Berarti, ya, sejatinya otomatis berarti tidak ada yang berhak disembah. Karena yang berhak disembah hanya yang bernama siapa tadi? Allah. Namun kenyataannya, ibu-ibu, kenyataannya, ayat kok ayat ini? Ada tidak yang disembah selain Allah? Akeh bin Se'er alias banyak. Banyak. Why? Nah, itu dia. Pertanyaannya why? Yang ini nyembah batu, yang itu nyembah jin, yang itu hom bali hom, nyembah matahari, hom bali hom, mau tenggelam mau terbit, Shinto, nyembah jin, nyembah batu, nyembah Neng Nyi Roro Kidul. Ya, sapi. Betul, ijlan jasadan lahu khuwaq. Pertanyaannya why? Kunaon? Kenapa? Kok bisa? Jawabannya kurang takbir. Apa jawabannya, Bu? Woi, jawabannya apa? Nah, jawabannya kurang takbir. Pasti 100% kurang takbir.
Coba. Saya nggak bawa hadiah ya. Ayo saya nggak usah pakai hadiah. Pak siapa Pak? Pak Novi. Coba takbiran. Jangan ibu-ibu, Bapak. Coba takbiran. Terus, itu terus aja. Paham ya? Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruskan. Udah cukup. Nanti kedengaran keluar gak enak. Jadi apain takbiran katanya? Ya. Paham tidak? Konsekuensi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu konsekuensi. Konsekuensi takbir adalah kalau lamun kitu mah gitu. Kalau begitu mah tuh ayat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu juga yang dipuji tidak ada. Walillahil hamd. Walillahi alhamdu. Maka dan coba dicek ayat-ayat takbir. Saya ingin sebutkan dulu. Lihat ayat takbir Ibu dalam surat Luqman ayat 30. Ayat takbir surat Luqman ayat 30. Qala Allah Azza wa Jalla, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya zat yang hak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu batil. Kenapa? Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya Allah lah zat yang maha tinggi. Tidak ada yang paling tinggi kecuali dia Al-Kabir, dan dia pun yang maha besar. Tuh. Kata Allah, ya, yang demikian itu karena Allah lah zat yang satu saja hak disembah. Kenapa? Karena yang maha tinggi dan maha besar hanya dia. Itu sebab dan akibat itu. Hampir sama ayatnya, Bu. Sama hampir, yaitu surat Al-Hajj ayat 62. Sama, persis konteksnya. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu saja zat yang hak disembah, dan apa yang kalian sembah, kalian sambat, kalian sujudi, kalian rukui, kalian sesembelihkan untuk sesembelihan, kalian panjat-panjat, kalian panggil-panggil selain Allah, itu batil. Sama, wa anna Allah huwal aliyyu al-kabir. Ya, lihat dalam surat Ghafir ayat 12. Fal hukmu lillah. Maka yang berhak menentukan hukum, yang kita wajib tunduk dengan hukumnya, siapa itu? Lillah. Kenapa? Al-Aliyyul Kabir. Karena dialah yang maha tinggi dan maha apa tadi? Kabir, besar. Saya ayat senada surat Ar-Ra'd ayat 9, ya, dan surat Saba ayat 23. Ya. Coba di akhir surat Al-Isra dibaca. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, surat Al-Isra dibaca di akhir ujung ayatnya. Ujung suratnya. Apa kata Allah? Dengarkan ibu-ibu. Wa qulil hamdulillah
Katakanlah olehmu, alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Siapa dia? Alladzi lam yattakhidz walada, yang tidak menjadikan untuknya anak. Lam yalid walam yulad. Syiriknya Nasara, syiriknya Yahudi, syiriknya orang-orang Quraisy yang mengatakan Allah punya anak. Dan Allah sangat marah. Maha suci Allah yang tidak berkepentingan memiliki anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Yang kedua, dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan alam semesta ini. Tidak ada yang menyekutuinya. Wahdahula semata ngenhiji. Ya satu-satunya, la syarikalah. Tidak ada yang membersamainya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyekutuinya. Walam yakul lahu waliyun minadz-dzulli. Dan Allah juga tidak butuh penolong karena dia lemah, tidak. Makanya sifatnya Al-Hayyul Qayyum. Apa qayyum itu, Bu? Qaimun bi nafsihi, berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, berdiri sendiri. Tidak ada yang nolong Allah mana? Kalau kita nggak ada suami susah, nggak ada pembantu repot. Karena kita ini hina, lemah. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Bisa ibu-ibu tinggal di atas gunung sendirian aja, bisa nggak? Nggak ada pasar, nggak ada. Naam. Karena kita ini hina. Allah walam yakul lahu waliyun minadz-dzul. Dat yang tidak butuh penolong karena kehinaannya, no. Anti itu bagi Allah. Maka kesimpulannya apa? Lihat di ujung akhirnya. Wa kabbirhu takbira. Maka besarkanlah dia dengan sebesar. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Nah, di sini kita ambil sebuah konsekuensi yang menjadi karakter dan prinsip seorang hamba. Bagaimana hamba itu menjadi hamba yang kuat tauhidnya, kuat penghambaannya, ketika di dadanya terdapat pembesar pengagungan kepada Allah dan dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu saya bilang di awal tadi, konsekuensi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke. Ibu-ibu, bapak dan teman semuanya, kita perlu dalami makna takbir ini. Karena Syekhul Islam ketika menyebutkan makna takbir, kata beliau, apa itu takbir, Bu? Takbir bahasa kitanya apa? Allah Maha Besar. Di mana Maha Besarnya, Bu? Ayo coba, kebayang nggak? Bentar, saya jelaskan nanti. Tapi kita terjemahkan dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan mana takbir, kata beliau Allahu Akbar. Allahu Akbar itu cakupannya Annallaha akbar min kulli syai. Bahwasanya Allah Maha besar dari segala-galanya. Allah Maha besar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Apa katanya, Bu? Cakupannya apa, Bu? Maknanya apa? Allah Maha besar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oke. Al-Imam Ibnu Rajab satu lagi saja. Qala aslu takbir, asal makna takbir ta'zimullah wa ijlalih. Asal makna takbir adalah pengagungan Allah dan mengakui kegagahannya. Pengagungan Allah dan mengakui kegagahannya. Oke.
Bapak Ibu, agar kita semakin tahu bagaimana gagah agungnya, besarnya Allah, sehingga nanti ada konsekuensi, nanti di akhir kajian kita ini ada konsekuensi dari takbir yang lain selain tauhid. Mohon maaf, di sini ada yang pernah belajar kitab tauhid tidak? Atau di majelis ini dikaji nggak kitab tauhid? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi semuanya, bro. Nggak apa-apa. Nah, ada yang pernah belajar ya, Pak? Ada di sini dikaji. Oke, saya ini lupa nggak bawa hadiah nih. Oke, kitab tauhid, ibu-ibu, apa yang dipelajari di dalamnya? Apa yang dipelajari dalam kitab tauhid? Yang dipelajari dalam kitab tauhid, nambah pertama tentunya muqaddimah itu. Selanjutnya tentang macam-macam kesyirikan. Dari mulai bab tentang jimat, bab tentang wafak, bab tentang tatayur, nganggap sial sesuatu, bab tentang gulu, lebay kepada orang saleh, ya, menjadikan orang-orang yang sudah wafat sebagai perantaraan berdoa kepada Allah, bab tentang nyembelih buat selain Allah, macam-macam kesyirikan, dari syirik kecil dan dari syirik sampai syirik besar. Baik, itu temanya. Lalu saya ingin tanya, nggak tahu nih udah selesai atau belum kitab tauhidnya, bab terakhirnya apa? Oh belum, oh ya udah. Bab terakhir kitab tauhid apa, Bu? Bab terakhir dari kitab tauhid, Allahu Akbar. Setelah Syekh menyebutkan berbagai macam modus operandi kesyirikan, maka ditutup dengan bab firman Allah tentang wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kesyirikan itu terjadi karena mereka tidak paham siapa Allah. Itu bab terakhir. Yaitu firman Allah, Bu. Ya. Surat Zumar ayat 67, itu bab terakhir nih, Bu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Belajar kitab tauhid sama saya langsung selesai kan? Langsung nyebrang ke bab terakhir gitu deh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bab terakhir, Bu, setelah menyebutkan macam-macam kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah manusia, maka beliau datangkan babu qauli ta'ala, bab tentang wa ma qadar, surat Az-Zumar, disimak ayatnya. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengenal Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dengarkan, sementara kata Allah, was samawat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dengarkan, sementara seluruh hamparan bumi ini di genggamannya di hari kiamat. Ibu punya tanah berapa hektar, Bu? Ya, 1 hektar di sombongnya. Iyalah, 1 hektar di Bundaran HI, Ustaz. Subhanallah. Bumi seluruh hamparannya dengan gunung-gunung lautan yang ada di dalamnya, qabdatuhu yaumal qiyamah, di genggaman dia. Terus was-samawati matwiyatun biyamini, dan seluruh langit bersama gugusan bintang 7 lapisnya digulung dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. Ya, was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit dengan 7 lapis digulung dengan tangan kanan. Lihat ke sini Pak, Bu.
bumi di genggaman. Segede kumaha eta Allah nak. Segede apa itu Allahnya? Wih, susah kita ngebayangin. Langit 7 lapis dengan seluruh gugusan bintangnya digulung dengan tangan kanannya. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Segede apa itu Allahnya? Allahu Akbar. Katakan Allahu Akbar. Oke? Lalu beliau di bab itu, ibu-ibu, beliau di bab itu membawakan sebuah hadis. Hadis tentang dari jalan Abdullah bin Mas'ud. Dari jalan Abdullah bin Mas'ud qala jaa habrun min ahbaril yahud, katanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang pendeta Yahudi sempat datang menghadap Nabi. Pendeta Yahudi. Dan mereka membaca apa? Injil apa Taurat, Bu? Injil apa Taurat? Taurat. Injil itu Nasrani. Perjanjian lama, perjanjian baru. Seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW. Faqala. Perhatikan Nabi. Bapak. Maka pendeta itu sontak berkata di depan Nabi, ya Muhammad, hei Muhammad, inna la najidu, kami temukan dalam keterangan Taurat, dalam keterangan kitab kami, annallaha yaj'alus samawati ala isbi', bahwasanya Allah menyimpan seluruh langit di satu jarinya. Allah menyimpan seluruh langit di satu jarinya. Lalu wal aradina la isbi', seluruh hamparan bumi di satu jarinya. Ya, wal ma', dan seluruh air yang ada di seluruh bumi di satu jarinya. Masya Allah. Ya, ini bab air kita megang satu jari nggak bisa deh. Pernah kemana? Carita apa pernah ke laut mana di sini yang dekat? Samudra. Dan seterusnya di satu jari Allah. Wasairul khalq, dan seluruh makhluk yang lain di satu jarinya. Kemudian summa yaqul, lalu dia, maksudnya Allah berkata, Anal Malik, akulah raja di raja. Anal Malik, akulah raja di raja. Lahu ma fis, apa, dan seterusnya. Ketika Nabi mendengar pendeta ini berkata seperti itu, menyampaikan keterangan yang disebutkan dalam Taurat, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum. Tertawa maksudnya tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Naam. Hatta badat nawajiduhu, sampai gerahamnya terlihat. Kenapa? Tasdiqan liqaulil habr, karena membenarkan apa yang dikatakan pendeta itu. Oh, cek Nabi. Iya, betul. Senyum Nabi SAW. Karena pas kebetulan pendeta ngomong rada bener nih. Biasanya ngaco aja. Ini agak bener nih. Naam, kata Nabi. Allah, kebayang Bu? Kebayang? Langit di satu jarinya. Ya, bumi seluruh hamparannya, tanah di satu jarinya, airnya di satu jarinya. Dalam riwayat yang lain, seluruh gunung-gunung pepohonan di satu jarinya. Lalu dia mengatakan, Anal Malik, Anal Malik, akulah yang raja, akulah penguasa. Ya, subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, subhanallah, itu Allah. Dan kita lihat, Bu, Pak, langit bumi ini gede gak sih Pak? Langit bumi gede gak Pak? Allahu Akbar. Kecil. Di sana ada makhluk yang lebih dahsyat lagi besarnya. Tadi malam sebelum tidur baca ayat apa? Ayat bangku. Ayat kursi. Ya,
tadi malam kita sebelum tidur baca ayat kursi. Apa itu? Allah yang bilang wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah luasnya meliputi seluruh langit dan bumi. Sehingga kata Nabi, dan apa itu kursi, Bu? Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan kursi itu maudhi'u qadamai Rabb, tempat dua kaki Allah berpijak. Tahu luasnya? Sudah Allah bilang wasi'a kursiyus samawati wal ard. Lalu kata Nabi mal kursi mas samawatus sab' wal arduna sab'. Perbandingan langit dan bumi ma'al kursi, Bu, di perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah kah illa kahalaqatin, kecuali seperti cincin tulqa fi kafi ahadikum. Langit dan bumi dan seisinya seperti cincin diletakkan di telapak tangan. Allahu Akbar. Sekali lagi, langit dan bumi dan seisinya seperti cincin yang disimpan di telapak tangan. Gagah tidak? Gagah tidak? Besar tidak? Siapa yang menciptakan? Allahu Akbar. Jangan dulu sebentar, jangan dulu bilang besar dulu. Di sana ada makhluk yang jauh lebih dahsyat lagi besarnya. Namanya Arsy. Makhluk tertinggi, makhluk terbesar. Mau tahu besarnya, Bu? Kata Nabi SAW, mal kursi. Tidaklah kursi Allah. Kursi, kita nggak bisa lagi langit dan bumi ini, selesai. Tidaklah kursi Allah dibanding Arsy kecuali seperti cincin dilempar ke padang pasir. Subhanallah. Jadi di bumi segede apa itu? Woi, dukun di mana? Hah? Batu Ponari di mana? Kuburan Syekh sebelah mana itu? Woi, jawab. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Iya? Gitu. Patung, gua, jin. Sebelah mana? Nggak kelihatan. Langit dan bumi saja debu dibanding Arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu, berapa yang malaikat yang bawa Arsy, berapa orang? Yes. Wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idin samaniyah. Surat Al-Mudaththir kalau tidak salah. Dan yang membokong Arsy itu 8 malaikat. Mau tahu gedenya? Segede apa? Pernah lihat gak? Nah, yang membokong Arsy Allah 8 malaikat. Mau tahu? Kata Nabi, udhina li an uhaddits an malakin min hamalatil Arsy. Aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita kepada kalian tentang satu malaikat di antara malaikat yang membawa Arsy. Maksudnya semuanya sama. Innama baina syahmati udunaihi ila atiqihi. Panjang jarak antara telinga sampai pundaknya sab'umi'ati am, perjalanan 700 tahun. Pak, lehernya saja, Pak. Berapa meter tuh, Bu? Lehernya saja pembawa Arsy, kata Nabi, hadisnya sahih dalam Sunan Abu Daud. Antara telinga sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. La ilaha illallah. Kumaha leungeun eta, Bu? Gimana tangannya, Bu? Gimana kakinya, Bu? La ilaha illallah. Ya? Pernah lihat Jibril enggak? Oh enggak ya? Ada si Jibril tetangga.
Mang Jibril cerah. Ya. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a Rasulullah Jibril fi suratihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Gimana, Bu? Qala lahu sittu mi'ati janah. Dia memiliki 600 sayap. Masalahnya, kulla janahin, setiap sayap saddal ufuk, memenuhi ufuk barat sampai ufuk timur. Allahu Akbar. Itu apa itu? Makhluk ya? Makhluk. Naam. Ya Allah. Oleh karena itu, pantas Syekh menyebutkan bab itu di akhir tiap tauhid, yang di situ penyebutan yang ini nyembah dukun, yang ini menyembah batu, nyembah jimat, benang hitam. Masih ada nggak di leher tuh benang hitam tuh? Tamimah. Iya. Iya. Ada gua di Sesajeni. Ya. Ada laut dilemparkan kepala sapi. Ya Allah, remeh amat. Receh. Subhanallah, hinalah mereka. Ya. Maka ma'asyarul muslimin, itulah bayangan kebesaran Allah. Maka ketika kita tahu betapa dahsyat besarnya Allah, besarnya makhluknya, Allahu Akbar. Allahnya Maha Besar. Siapa yang mengatur itu semuanya? Anda baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu, Bu? Rabb. Rabb itu apa artinya? Apa arti Rabb? Rabb itu memiliki 3 makna besar. Rabb kandungannya memiliki 3 makna besar. 1, sang pencipta. Nungayakeun teu ti aya jadi aya. Yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Yang tadi diceritain itu siapa yang ciptain, Bu? Yang ciptakan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu Akbar. Arasnya, kursinya, semua Allah. Dan dia Maha Besar. Yang kedua, yang mengatur. Diatur begitu rapih, Pak, Bu. Sendirian lagi ngaturnya, Bu. Nggak capek dia. Nggak capek lah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak ada rasa letih bagi Allah menjaga langit dan bumi dan seluruh makhluknya. Wa huwal aliyul azim. Dia yang mengatur sendirian. Makanya lihat matahari pernah terlambat gak, Bu? Ada yang ngatur itu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari berputar pada porosnya. Mutar sendiri? La. Dzalika taqdirul azizil ali. Ada yang ngatur. Allah, Rabb. Pencipta, pengatur, yang terakhir pemilik. Pemilik alam semesta. Masya Allah, pemiliknya dia, Bu. Coba lihat di dalam surat. Saya ingin tanya nanti setelah kita baca ayat ini, saya ingin tanya ibu-ibu. Surat Toha. Surat Toha ayat 6. Apa kata Allah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman. Dia berada di mana, Bu? Woi, Allah di mana? Naam. Jangan bilang Allah di mana-mana nanti. Allah di atas. Di atas apa nih? Di atas seluruh makhluk yang tidak ada lagi makhluk di atasnya. Makhluk tertinggi, makhluk terbesar, Arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu apa kata Allah ayat setelahnya? Dengarkan. Lahu ma fis samawat
milik Allah seluruh yang ada di atas sampai ujungnya arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan milik Allah semua yang ada di bumi. Masih wa ma bainahuma, dan milik Allah semua yang ada di antara langit dan bumi. Masih wa ma tahta sara, dan milik Allah semua yang ada di bawah bumi. Milik ibu yang mana? Woi, milik Yesus yang mana? Milik Siddhartha Gautama yang mana? Milik jin yang mana? Milik syekh yang mana? Nggak ada. Numpang semua gitu. Lahu ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara. Milik Allah yang di atas, milik Allah yang di bumi, antara langit dan bumi, dan di seluruh yang di bawah bumi. Ayo, milik ibu yang di mana? Nggak ada. Semua milik Allah. Makanya Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu alam? Apa alam, Pak? Sederhana. Nah, kullu ma siwallah, apa saja selain Allah. Apapun selain Allah itu alam. Berarti diciptakan, diatur, dan dimiliki. Nah, pertanyaannya, rek nembah nu mana? Mau nyembah yang mana? Mau nyembah yang nyiptakan atau yang diciptakan? Mau nyembah yang memiliki atau yang dimiliki? Mau nyembah yang mengatur apa yang diatur? Jawabannya iyyaka na'bud. Tuh konsekuensi. Kalau begitu, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Nyembah itu buat nyari apa? Nyembah itu nyari sesuatu. Pengen selamat, pengen rezeki luas, pengen diampuni dosa, ujung-ujung nggak pengen masuk surga. Siapa yang bisa dapat itu? Iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu juga kami minta pertolongan. Kami tidak ada yang mampu melakukan, memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali Allah. Maka dari sini kita ketawain aja dah. Dasar goblok lu. Maaf, suruh lu. Dasar belekok lu. Ya, nyembah bintang. Ya, receh amat. Nyembah batu. Batu dituafin. Hah? Gitu, nyembah kuburan. Syekh, wali. Ya, receh sekali. Ya, percayanya sama jimat, sama benang hitam. Ya Allah, itu keris dimandiin malam Jumat, bu, kerisnya. Bungkus pakai kain kapan, istrinya nggak pernah dimandiin pakai kain kembang. Ini kerisnya, goloknya, tongkat wasiat cenah. La ilaha illallah. Percaya jin, lempar kepalanya sapinya ke laut. Ya Allah, nyembah anak sapi. Receh. Wallahi receh. Ya. Sementara tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa menolak madarat kecuali Allah. Dia tinggal bilang kun fayakun. Ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kepada siapa kita sandarkan diri kita, Bu? Woi, kepada siapa? Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sandarkan. Jangan nyandar sama suami. Jangan nyandar sama bos kita. Yes, kita punya sebab. Tapi yang di dunia ini hanya sebab saja. Itu pun tidak semuanya sebab boleh. Sakit ya ke dokter, jangan ke dukun. Pengen punya duit ya ke pasar atau bisnis atau dagang atau kerja. Nggak usah ke Gunung Karang sana, nggak usah. Nyambat-nyambat jin. Ya, gitu. Sehat ya olahraga. Ya. Ini biar sehat dikasih benang hitam di sini. Hah? Lah. Itu pun hanya sebab pasang 1.000.000 satpam, kata Allah maling masuk. Leres tuh? Bener gak? Ya. Pasang 1.000.000 dokter spesialis, kata Allah mati. Gak bisa. Punya tender berapa mau ditanda tangan? Kata Allah miskin. Nggak. Allahumma antas salam wa minkas salam
Ayo. Hasbunallah wa ni'mal. Cukup. Nyari siapa lagi? Emang ada yang maha gede? Emang ada yang maha kuat? Emang ada yang masih maha memberi segalanya dengan tinggal bilang kun? Nggak ada. Makanya jadikan yang ada di dunia sebatas sebab saja. Kalau dia ada kebaikan ya sudah, terima kasih, alhamdulillah, maka jazakallahu khair suamiku, jazakallahu khair bosku, jazakallahu khair guruku. Tapi itu sebab saja. Karena kita pun perlu berterima kasih. Tapi jangan tawakal. Sandarkanlah segala urusan kita kepada yang maha besar, maha kaya, maha gagah, maha hebat. Sehingga kata Allah, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang urusannya disandarkan kepada Allah, Allah akan cukupkan. Beres. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat kapan sempat dibaca oleh Nabi siapa itu? Ibu Nabi Ibrahim. Ketika mau dilempar ke api itu apa? Mau coba-coba nggak? Coba ibu nanti pulang. Iya. Ketika mau dilempar ke api, Ibrahim kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau api saja jadi dingin bisa, gimana ibu jadi kaya? Gampang. Yang belum nikah bisa nikah. Yang setelah belum punya suami bisa punya suami. Ya Allah, gampang. Yang sakit bisa sehat. Api saja yang mustahil bisa dingin, Pak. Dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau gitu siapa yang kita harapkan? Berharap kepada siapa? Raja. Ya. Kita hanya berharap yarjullah azza wa jal. Kita hanya berharap kepada Allah. Gantungkan sejuta, semiliar, setriliun harapan kita kepada Allah. Kita berdoa kepada siapa? Nyambat siapa, ibu-ibu? Makanya ada nggak doa Nabi ya Jibril, ada nggak? Woi, ada? Doa Nabi misalkan ya Khidir, ada nggak? Atau ya Jin Tomang, ada nggak? Nggak ada. Doa Nabi itu antara Allahumma atau ya Allah atau Rabbi atau ya Rabbi atau walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha. Sambatlah hanya nama itu. Kulidullah awidur rahman. Panggil aja Allah, panggil aja Rahman. Ayyamma tad'u. Kapan saja kalian berdoa, bernyambat-nyambat, manggil-manggil, falahul asmaul husna. Yang dipanggil pemilik asmaul husna saja. Ini Jibril, Mikail, Jin Tomang, Jin Ifrit. Siapa lagi? Manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, receh. Maaf kalau saya bilang goblok, ya goblok itu. Gelok. Tidak berakal. Tidak paham siapa Allah. Ya. Maka yang berhak disembah, diibadahi, dipinta, disambat-sambat hanya Allah. Sehingga kata Allah, lantas judul di syamsi. Yang ngapain ente sujud sama matahari? Balihong. Lantas judul di syamsi walalil qamar. Tidak boleh juga sujud kepada rembulan. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah semata kepada Allah yang telah menciptakan itu. Makanya Allah rapel nih, Bu, kata Allah, antum kalian nih, wa ma ta'buduna min dunillah, kalian dan apa-apapun yang kalian sembah selain Allah itu ibadun amsalukum, podo-podo hamba. Paham tidak? Yang kalian sembah selain Allah apapun berarti sama-sama nyembah hamba. Ya, gubrak hamba nyembah hamba. Jaka nyambung hamba nyembah hamba. Walaupun sekali bermalaikat, walaupun sekali ber'ars, itu hamba Allah. Hamba itu artinya diciptakan, diatur dan dimiliki yang tidak memiliki sifat ketuhanan.
Subhanallah. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Oleh karena itu, ya, orang yang mengetahui makna takbir akan gemuruh di sini pengagungannya kepada Allah. Bahkan ketika disebut nama Allah, dia bergetar karena dia tahu bagaimana gagah dan agungnya besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sandarkan semua urusannya kepada Allah. Yang dia pinta hanya Allah, yang dia harap hanya Allah. Ya. Dan siapa yang menjadikan Allah tempat sesembahannya, tempat tawakalnya, tempat harapannya, tempat doanya, beres urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ud'uni astajib lakum. Sini doa aja sama aku sini. Sujud aja sama aku, nyembelih buat aku saja. Fasalli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki lillah. Semuanya hanya kepada Allah. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, itu konsekuensi yang terbesar dari kita bertakbir. Ya. Sehingga kita mantap. Gak usah takut, ngapain? Yang paling ditakuti siapa? Allah. Selama kita jalannya lurus, jalan besar, orang mau bilang Wahabi kayak apa, kayak terserah aja. Gak usah takut. Kita backing, kita yang maha besar, yang kepadanya kita minta pertolongan, perlindungan, dan dia sangat dekat dengan hambanya. Allah itu dekat apa jauh sih, Bu? Saya ingin tanya, mana yang lebih dekat? Saya dengan Anda apa Allah sama Anda? Gimana itu? Sebelah mana Allahnya? Siapa yang lebih dekat? Saya dengan Anda atau Allah? Nah, Allah. Bedanya. Buktinya Pak? Buktinya ibu sekarang sedang di hatinya sedang ada sesuatu yang gertak gitu tentang Ustaz Fakhrudin. Ustaz Fakhrudin ini ngomongnya goblok segala misalkan. Saya nggak dengar ibu ngomong kayak gitu, tapi Allah tahu di hati. Hati-hati loh. Hatinya jelek sama saya, Allah tahu. Di belakang ada yang berbisik, saya nggak dengar. Tapi ingat, ma min najwa salasatin, kata Allah, tidaklah 3 orang berbisik illa huwa rabi'uha wala khamsatin illa huwa sadisuha. Tidak ada 3 orang yang berbisik kecuali dia Allah yang keempat, 5 orang Allah yang keenam. Hati-hati loh. Berarti Allah lebih dekat. Hanya saja dekatnya bukan zatnya. Zatnya dia setelah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Irhamu man fil ardi, sayangnya yang di bumi. Yarhamukum man fis sama. Yang zat yang di langit akan nyayangi kalian. Yang dia sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Aqrabu min hablil warid, kata Allah. Kalau ada ibu siapa? Ibu siapa namanya, Bu? Maaf. Ibu siapa namanya? Ibu Wanti. Oke. Analogi saja. Ibu Wanti duduk di sini dekat saya. Nanti aja, jangan maksudnya. Ini analogi aja. Ya. Ibu Wanti duduk saya di sini, sama saya di sini. Ibu siapa, Bu? Maaf. Ibu Ros. Ibu Ros. Oke. Pokoknya Bu Ros lah, Bang. Ibu Wanti duduk di sini. Bu Ros, maaf, tolong kasih Bu Wanti dong. Enggak. Analogi saja. Bu Ros, tolong Ibu Wantinya di sini. Kesinggung nggak? Kesinggung nggak? Marah dia. Sombong amat Ustaz Fakhrudin, ngapain pakai perantara segala? Aku dekat sini. Ya. Ngapain pakai perantara? Ya. Oleh karena itu subhanallah, di antara kesyirikan, di antara syirik pertama, syirik terbesar, ya, adalah menjadikan antara dia dengan Allah perantara ketika dia berdoa menyembah. Ya, manggil syekh, manggil jin, manggil Jibril. Subhanallah, kata Allah ngapain? Ya, oleh karena itu
wa ya'buduna min dunillah, kata Allah. Mereka sudah pada menyembah selain Allah. Apakah menyembah yang dimaksud mereka sama sekali tidak? Enggak, mereka menyembah Allah. Ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Yang sesembahan yang tidak bisa memberikan madat dan manfaat dan madat. Apa kata mereka? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kami itu enggak nyembah mereka, cuma kami jadikan mereka sebagai peran mediasi. Lebih tegas lagi dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang telah menjadikan wali-wali selain Allah, penolong-penolong selain Allah, yang mereka sambat, yang mereka berdoa kepadanya. Apa kata mereka? Mana bodohum? Enggak. Kami enggak menyembah mereka kok. Enggak, kata siapa nyembah mereka? Kata siapa nyembah jin, Jibril, nyembah malaikat, nyembah syekh, nyembah wali? Enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja kami jadikan mereka mediasi yang mendekatkan kami kepada Allah. Hanya saja kami jadikan mereka perantara. Maka Allah marah. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Mana qarib? Cakep pisan. Katakan aku ini sangat dekat, terus ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku akan jawab doa-doa mereka. Aku akan ijabah doa-doa. Allah sangat dekat. Jangan saya teriak-teriak kayak gini nih. Tadi itu saya berbisik atau yang gertak hati kita juga Allah tahu. Wa ya'lamu ma fis sudur. Apa yang di dada hamba Allah tahu. Ya, oleh karena itu ketika doa nggak usah teriak-teriak, Bu. Apalagi doanya ngedoain apa? Kedengeran tetangga, lah kasihan. Nggak usah teriak-teriak. Doa teriak-teriak nggak usah. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khifah. Berdoalah kepada Allah dengan tadarru, dengan khusyuk dan suara lirih. Nggak usah teriak-teriak. Ya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita punya yang maha gagah. Kita punya yang maha besar. Kita punya yang maha kuat, maha razzaq, maha derma, maha karim. Dan dia pun lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Ya kan? Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Oleh karena itu slow man hidup ini. Tenang we, Bu. Ulah pusingnya. Jangan pusing, jangan stres, tenang saja. Ada yang maha besar, ada yang maha gagah. Walaupun terkadang yang maha besar itu sangat besar memang. Di antara kebesarannya dia nguji kita dulu. Ya, karena ya itu menguji kita dulu. Ya. Karena judul hidup ini juga tidak lepas dari itu. Waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah menciptakan kehidupan dan kematian untuk kalian diuji. Siapa yang paling sabar, siapa yang paling ridha, siapa yang paling berbaik sangka. Istiqomah apa istriqomah? Iya. Kadang-kadang solehnya pas kaya aja, pas miskin, waduh. Solehnya pas sehat, pas sakit, teriak-teriak, ya. Wa minan nasi man ya'budu ala harfin, kata Allah. Sebagai manusia nyembah Allah dalam satu keadaan aja, pas senang iya, pas sehat iya, tapi pas miskin, ya Allah, datang ke dukun. Pas sakit teriak-teriak, marah-marah. Lah. Dan ingat bahwasanya hidup tidak luput dari ujian. Dan yang ngasih ujiannya yang maha bijak, yang maha berilmu, yang maha rahim, yang maha dibalik ujian-ujian itu ada hikmah-hikmah yang dahsyat. Ya, saya ingin tanya, Bu, orang itu hebat langsung dihebatkan apa diuji dulu? Dua-duanya salah. Orang itu langsung dihebatkan apa diuji?
Orang itu langsung dihebatkan apa diuji? Kata para ulama, tidak akan hebat tanpa diuji. Tidak akan hebat tanpa diuji. Ya. Maka tapi kembalikan semua kepada Allah, urusan beres. Karena Dia yang Maha besar. Oke. Itu satu, Ibu ya. Dan tentunya di antara konsekuensinya karena Dia raja di raja Maha besar, maka kita siap gerak. Ada yang suaminya polisi di sini atau tentara, siap. Itu kalau ketemu polisi saya Ustadz siap. Ente polisi ya siap terus ya. Karena memang dididik begitu. Kepada komandan siap. Begitulah juga wallahi sebalik yang paling utama dari itu, kita harus mengatakan yang sama kepada raja di raja, sami'na wa ata'na. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan. Sami'na wa ata'na. Karena Dia penentu hukum. Dia raja. Raja itu ya segala-galanya lah. Yang menentukan hukum, yang menghukum, yang memberikan apresiasi, memberikan reward, punishment. Punishmentnya gak macam-macam, gak tanggung-tanggung, jahanam. Di dunia bisa gempa, bisa tsunami, bisa apa Bu? Wah, banyak punishment. Ya. Maka konsekuensinya juga adalah sami'na. Karena inil hukmu illa lillah. Karena yang berhak menentukan hukum hanyalah siapa? Allah. Alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah penentu hukum di atas seluruh penentu hukum? Maka jangan kita mengambil hukum selain hukum Allah, karena Dia yang Maha adil, Maha tahu, Maha berilmu, dan hukumnya Maha terbaik, dan hukumnya yang membawa kemaslahatan mutlak dunia dan akhirat. Maka kita innama kana qaulal mu'minin, dalam surat An-Nur itu ayat 50 kalau tidak salah. Perkataan orang yang beriman itu idza du'u ilallah, kalau diajak ke jalan Allah, raja di raja yang Maha besar, ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar menegakkan hukum di tengah mereka. Minum pakai tangan kanan itu hukum Allah. Berjilbab itu hukum Allah. Tutup aurat itu hukum Allah. Tinggalkan khamar itu hukum Allah. Tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah itu hukum Allah. Ayyakulu sami'na wa ata'na. Tidak ada. Ya, kecuali mereka totaliti mengatakan sami'na wa ata'na. Sehingga kata Allah, maka nali mu'minin wala mu'minah, tidak pantas ente ngaku beriman. Aku beriman ya? Iya. Tapi nggak pantas. Tidak pantas seseorang mengaku beriman, baik laki-laki maupun wanita. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, satu hukum, satu ketetapan, satu perintah, satu larangan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia masih milih-milih. Cocok nggak sama suami ya? Cocok nggak sama lingkungan ya? Cocok nggak sama hawa nafsu ya? Aduh, ini bisnisnya udah lama berbau riba, cocok nggak nih? Tidak ada pilihan. Sami'na wa ta'na. Itu konsekuensi takbir. Makanya orang yang takbir jangan tanya salat subuhnya. Jam 3 sudah bangun dia. Orang yang takbir jangan tanya Ramadan. Zulhijjah kemarin 9 hari dia puasa. Senin Kamis insya Allah dia juga puasa. Jangan tanya dia minum khamar. Jangan tanya dia mencuri. Ada uang syubhat saja dia tidak makan. Karena besarnya takbir di dalam dadanya. Karena takbir konsekuensi kedua sami'na. Oke. 3 saja. Pertama tauhid, yang kedua ya Pak, taat totality, berhukum dengan hukum Allah. Dengan syiarnya apa tadi? Sami'na. Mau coba-coba antum, mau ngelawan siapa coba ya? Ya, bumi aja tinggal diketok saja. Al-qari'atu mal qari'ah.
Bu, kiamat di antara namanya apa? Al-Qariyah. Apa Al-Qariyah? Diketok sama Allah, hancur Pak. Apalagi cuma segede ibu, ya ditekek. Sok-sokan amat. Dikepret sama Allah. Ya, nggak butuh kepret Allah. Oke? Maka jangan berani kita melangkah. Jangan berani kita melangkahi batasan-batasan Allah. Karena yang dihadapi, siapa yang dihadapi? Jin, bukan. Kalau Jibril aja gede, gimana yang penciptanya? Berani Bu, ngadep Allah Bu. Ya Allah. Ya, terakhir, ibu-ibu konsekuensinya. Dalam sebuah hadis, ibu-ibu, Nabi SAW mengatakan, Al-kibriya uridai. Dalam Sahih Muslim. Kesombongan itu, kebesaran itu adalah sarung. Al-kibriya'u ridai. Maaf, selendang. Kebesaran dan kesombongan itu selendangku, wal azamatu, dan kebesaran, keagungan itu izari, sarungku. Kesombongan ada selendangku. Dan kebesaran adalah sarungku, keagungan, kebesaran. Maka kata Allah ya, faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu. Siapa yang mencopotnya dariku, aku akan azab dia. Maksudnya apa? Wih, yang berhak sombong itu hanya aku. Yang berhak membesarkan gagah agung itu hanya aku. Maka siapa-siapa yang coba-coba mengambil itu dariku, akan aku azab dia. Sehingga kata Nabi, hadis yang masyhur di tengah kita, la yadkhulul jannah. Mual asub surga. Tidak akan pernah masuk surga siapa? Man kana fi qalbihi bizqala dzarratin min kibr. Yang di hatinya terdapat walaupun sebiji debu kesombongan. Tidak akan masuk surga. Kalau di dalam hatinya terdapat sebiji debu zarrah atau semut merah kecil dari kesombongan. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, inna ahadana yakunu saubuhu hasan wa na'luhu hasan. Rasul gimana? Lu ketakutan sahabat, karena sebagian kami Rasul katanya sendalnya bagus, mereknya Nyekerman. Mobilnya apa? Mobilnya hambur-hambur gini. Rumahnya mewah mepet sawah. Dan seterusnya. Para sahabat takut. Ya, mindset sahabat sombong itu pakai mobil mewah, rumah mewah. Ya, dan seterusnya. Kata Nabi, innallaha jamil. Allah itu jamil. Bagus. Ya, Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Suka yang indah-indah. Maksudnya, ya, tidak terlarang Anda dulu mungkin ngontrak, sekarang bisnis jalan, bikin rumah. Dulu mungkin naik Grab, sekarang punya mobil, nggak terlarang. Mobilnya mewah, nggak terlarang. Ya, dan seterusnya. Namun yang dimaksud kata Nabi, al-kibru, kibru yang aku maksud di sini, batarul haq. Yang pertama, menolak kebenaran. Telah datang kebenaran kepada kita. Ini perintah, ini larangan, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat, ini akhlak baik, ini akhlak buruk. Dia bangkang. Sami'na wa asayna. Sombongnya. Masalahnya sombongnya kepada yang maha besar. Musibah. Sudah tahu itu adalah kebenaran. Malah dia tidak mau terima, bahkan ngolok-ngolok. Bahkan ngejek kepada yang mendakwahkan kebenaran atau yang mengamalkan kebenaran. Betapa banyak hari ini, ya Allah, cukup ada diam, tidak ikut kebenaran. Itu sebuah keburukan. Bagaimana kalau Anda sudah tidak mau ikut, ngejek lagi, golok-golok lagi. Kelebihan bahan nih, kelebihan bahan. Gara-gara pakai baju lebar, kelebihan bahan. Ya, celana nggak isbal, kebanjiran katanya. Pas kita lewat embe karena gerjenggot. La haula la quwwata. Apa-apa Wahabi, musibah. Astagfirullah, diejek. Olok-olok, wailun, wail likulli humazatil lumazah. Celaka dia, binasa dia karena dia suka
yaitu ngolok-olok dan ngejek, baik dengan lisannya maupun dengan isyarat-isyarat badan atau suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, bahwa sekalian, sombong yang dimaksud batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, yaitu meremehkan, melecehkan sesamanya. Aku paling ganteng. Ente apa sih? Aku paling kaya. Samu siapa sih? Meremehkan orang lain disebabkan kelebihannya, merasa paling kaya, paling cantik, bajunya paling bagus, tasnya yang mana nih? Hermes yang mana nih? Oh, tasnya paling mahal. Hah? Mobilnya, oi, masya Allah, jalannya juga sambil kayak King Kong gitu, Bu. Somse. Dia membesarkan dirinya, dia lupa bahwa dia hina. Makanya nanti, Bu, orang-orang sombong di hari kiamat dikumpulkan sebadannya seperti semut, diinjak-injak di hari kiamat. Sombong kepada suaminya, mentang-mentang sudah punya gaji, lupa dengan ketaatan. Sombong kepada tetangga, sombong kepada orang tua. Sombong dengan sesamanya, tidak ada. Apa sih? Ketika Anda cantik, wallahi Allah yang membuat Anda cantik. Ketika Anda kaya, Anda luas, Anda, Masya Allah. Jadi apa? Penguasa di bumi ini, cukuplah Fir'aun sudah dibinasakan. Cukuplah Qarun sudah diamblaskan. Cukuplah orang-orang terdahulu yang sombong. Bahkan kata Allah, neraka itu untuk lil mutakabbirin, bagi yang sombong, dihinakan oleh Allah. Apa yang kita sombongkan, Pak? Apa, Pak? Punya tanah baru 200 hektar. Apa yang sombong? Ya, itu pun cuma numpang minjem. Saya ingin tanya, ada yang bawa dompet di sini? Ketahuan nanti, Ustaz. Saya, Ustaz, berapa isinya? Katakan 1 juta. Oke, punya siapa? Hah? Coba jawab, punya siapa itu? Saya ambil ya. Ayo, benar jawabnya, Bu. Bismillah. Punya siapa itu, Pak? Ayo, cepat jawab. Punya Allah, saya ambil boleh? Punya saya? Maka yang sahih jawabannya, li amanatan walillahi haqiqatan. Ya, bismillah. Milikku, bentuknya amanah. Mau dicek, mau dicoba? Iya. Boleh nggak uang itu beli narkoba? Boleh nggak? Nggak boleh. Pemiliknya nggak ngizinin, masalahnya. Ya kan? Li amanah walillahi haqiqah. Dan hakikatnya milik Allah. Karena kalau totality milik kita, makanya banyak orang yang lupa seakan-akan itu milik dia. Uangnya, ya, kekayaannya dia pakai sembrono tuh. Maaf ya, pakai zina, pakai khamr, pakai ini, pakai itu. Dia lupa bahwa itu amanah. Ya. Nah, maka tidak bebas kita, karena itu bukan milik kita hakikatnya. Itu sekedar amanah, dan amanah itu konsekuensinya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab, apalagi harta. Harta ditanyanya 2, Bu. Min aina ila aina. Di mana ka mana? Dari mana ke mana? Hati-hati loh. Tidak akan bisa bergerak kaki kita sampai ditanya salah satunya tentang hartanya. Punya jilbab berapa di rumah? Siapkan jawabannya. Betul. Nanti ibu-ibu nanya lagi saya, Ustaz, istrinya berapa? Musibah itu. Ditanya juga berapa itu? Bu, jangan kacamata jarum di rumah Anda ditanya. Makanya yang kaya lebih terlambat masuk surganya. Ini pada terlambat semua nih kayaknya. Yang miskin lebih cepat. Kenapa? Iyalah, yang miskin yang ditanya cuma beca, Bu. Itu juga kempes, gak bisa dipakai. Yang miskin ditanya apa sih? Latus'alunna yawma idin anin. Kalian akan ditanya tentang itu nikmat-nikmat. Sampai jarum ditanya. Masya Allah, jilbab 2 lemari, siapkan aja jawabnya. Serius. Ada syarqiyah, ada gorbiyah, ada apa lagi, Bu?
Loba amat eta jilbabnya. Hati-hati, ditanya, dihisap. Dah, kasihin aja ke orang sekarang. Baik, barakallahu fikum. Jadi itu konsekuensi paling besar 3. 1, tauhid. Receh amat nyembah batu, dasar belekok. Nyembah matahari, nyembah bulan, ya receh, ya. Orgil, ODGJ. Makanya kata Allah, yang nyembah selain Allah la yaqilun, teu boga akal. Akalnya otak udang, tainya di kepala. Ibu-ibu suka cuci udang? Yang dicuci pantatnya apa pelanya? Nah, itu otak udang namanya. Saya masih ingat kecil, dia otak udang cina, tai kaulu-hulu cina. Ya, otak udang, tai di kepala. Udang mendingan masih enak digoreng. Kalau otak udang ini musibah. Makanya orang musyrik itu otak udang, tainya di kepala. Tidak berakal. Kata Allah, la ya'qilun. Datang ke kuburan, ya syekh, ya Allah, remeh amat. Nyambat minta kepada selain Allah. Apalagi nyembelih buat nyirorok hidul, nyembelih buat bikin jembatan, buat jin fulan, naudzubillah. Ada Dewi Sri dibakarin apa? Bekakak ayam. Ya Allah. Iya. Mau panen, pasang dupa dulu, bawa bekakak ayam buat Dewi Sri. Ya Allah, tuh Dewi Sri cantik apa goreng tuh Dewi Sri. Naudzubillah. Remeh, receh. Yang kedua, konsekuensinya sami'na, karena dia raja di aslam, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Makanya kita ini beragamanya apa namanya? Islam. Islam itu apa? Berserah diri, kumaha cek Allah wae. Gimana Allah saja. Ya, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabbul alamin Allah. Kata Allah A, kata Allah B, sami'na. Yang terakhir, ojo somse. Jangan sombong. Apa sih yang disombongin? Woi, baru punya Lexus 5, sombong apa? Iya betul. Cuma apalagi cuma beca. Iya. Ya, baru punya rumah mewah 100, apa yang disombongin? Kata Allah hancur-hancur. Dan itu pun pemberian Allah, bukan ente itu. Apa yang disombongin? Ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh kita sombong gara-gara kelebihan sehingga kita menganggap orang lain lebih remeh. Katakan mungkin dia lebih baik, mungkin dia yang pertama kali masuk surga, Anda nggak tahu. Sehingga muncul ketawaduan, kerendahan hati. Ya, karena tidak boleh kita sombong. Aku lu qouli hadza, mohon maaf dari jam 9 ya, sudah setengah 11, berarti sudah 1 jam setengah. Semoga sedikit banyak di hari ini mengenal makna takbir, betul-betul sudah kita bisa pahami dengan baik. Ngomong enak, dengerin apalagi ya, tinggal diamalkan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Itu saja. Semoga tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Semoga tidak ada yang bertanya. Baik, itu kalau ada silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Cukup ya Bu ya? Cukup ya? Cukup Pak ya? Baik, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.